Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, setiap manusia hidup dalam dua arus besar, arus realita kehidupan yang tampak di depan mata dan arus keimanan yang mengalir dalam hati. Kedua arus ini seringkali bertabrakan. Dunia menuntut sesuatu, sementara iman mengajarkan sesuatu yang berbeda. Inilah ujian terbesar dalam hidup seorang mukmin. Realita kehidupan seringkali menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita melihat orang lain berlari mengejar dunia, kita pun terdorong untuk ikut. Kita melihat orang lain melupakan aturan Allah demi keuntungan, kita pun tergoda melakukan hal yang sama. Itulah benturan nyata antara kebutuhan hidup dan keteguhan iman. Iman bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi juga pengorbanan dalam tindakan. Ia menuntut kita berani berbeda, berani menahan diri, bahkan berani kehilangan sesuatu yang dunia anggap penting demi ridha Allah. Dan disinilah sering muncul pertanyaan, apakah aku akan tetap menjaga imanku, ataukah aku akan menyerah pada dunia? Banyak manusia jatuh bukan karena tidak beriman, tapi karena tidak mampu menyeimbangkan antara realita dunia dan tuntunan iman. Mereka tahu Allah melarang riba, tetapi realita kehidupan membuat mereka merasa sulit menghindarinya. Mereka tahu Allah melarang zina, tetapi godaan dunia membuat mereka berpura-pura lupa. Di titik inilah manusia diuji. Ujian bukan sekadar kehilangan harta atau ditimpa sakit, tetapi juga benturan batin ketika harus memilih antara kesenangan sesaat dengan keselamatan abadi. Dunia memberikan janji yang cepat, sementara iman menjanjikan sesuatu yang pasti, tetapi harus ditunggu. Realita kehidupan memang sering tampak lebih kuat. Kita bisa melihatnya, menyentuhnya, dan menikmatinya sekarang. Sedangkan iman sering mengajarkan sesuatu yang baru akan kita temui nanti, ketenangan hati, keberkahan hidup, hingga balasan surga di akhirat. Tetapi, apakah kita akan menukar sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang fana? Apakah kita rela menjual iman kita hanya demi kenyamanan sesaat? Pertanyaan ini harus kita renungkan sebelum terlambat. Allah sudah memberi kita panduan dalam Al-Quran. Namun, seringkali kita merasa ayat-ayat itu terlalu berat untuk diterapkan dalam realita. Padahal, jika direnungkan, Allah justru memberikan aturan untuk menjaga kita dari kebinasaan. Semua perintahnya adalah bentuk kasih sayang, meski terkadang terasa sulit. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam bahasa sederhana, "Orang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, melainkan orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu." Inilah makna keimanan yang sesungguhnya, yaitu kekuatan untuk tetap teguh, meski dunia menggoda dengan segala kilauannya. Maka marilah kita bersama-sama merenungi tema ini. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika realita kehidupan dan keimanan bertabrakan? Apakah kita akan memilih dunia yang cepat sirna, atau iman yang menjadi cahaya abadi? Mari kita renungkan dalam perjalanan hati kita. Kehidupan yang penuh pertentangan. Hidup manusia tidak pernah berjalan lurus tanpa gelombang. Kadang kita merasa segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi di waktu lain kita justru dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Inilah realita kehidupan. Ia penuh dengan ujian, kesedihan, kesulitan, dan juga kebahagiaan. Tetapi di saat yang sama, Allah menuntut kita untuk tetap teguh dalam keimanan, meskipun realita itu menghantam keras. Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan memang untuk diuji. Ujian itu bisa berupa nikmat atau musibah. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di dunia ini yang terbebas dari pertentangan hidup.
Maka, ketika kita merasa kehidupan bertabrakan dengan iman kita, sesungguhnya itu bagian dari ujian agar terlihat siapa yang sabar dan siapa yang goyah. Kadang ujian itu hadir dalam bentuk rezeki yang sulit, sementara kita tahu bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Ketika kenyataan berkata kita kekurangan, iman kita mengajarkan untuk yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Disinilah benturan terjadi antara realita yang membuat kita merasa lemah dengan iman yang menuntut kita untuk tetap yakin. Ada pula yang diuji dengan penyakit panjang, sementara iman mengajarkan bahwa Allah Maha Penyembuh dan Maha Penyayang. Dalam hati timbul pertanyaan, kalau Allah sayang, kenapa aku sakit? Inilah titik benturan yang paling berat. Logika manusia bertabrakan dengan keyakinan bahwa semua sudah ditentukan oleh Allah untuk kebaikan. Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Maksudnya sederhana, orang yang beriman akan merasa terikat oleh aturan Allah di dunia ini. Ia harus menahan diri dari dosa meski terlihat menyenangkan. Sedangkan orang yang tidak beriman merasa bebas melakukan apapun tanpa peduli akibatnya. Maka, ketika kita merasa terpenjara oleh iman di tengah gemerlap dunia, sesungguhnya itu bagian dari proses menuju kebebasan yang abadi kelak di akhirat. Realita kehidupan sering menggoda kita untuk mengambil jalan pintas. Misalnya ketika ekonomi sulit, jalan curang terlihat lebih mudah. Namun iman menahan kita, mengingatkan bahwa yang haram akan membawa kesengsaraan meski tampak menguntungkan. Pertarungan antara kebutuhan nyata dan prinsip iman inilah yang menuntut kita untuk kuat. Manusia sering lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan. Kita terlalu fokus pada urusan sehari-hari, pekerjaan, harta, status, dan pergaulan. Hingga tanpa sadar, kita merasa iman hanyalah teori yang sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Padahal, iman itulah yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalani realita. Ketika kehidupan terasa bertabrakan dengan iman, yang sebenarnya terjadi adalah ujian untuk menakar seberapa besar cinta kita kepada Allah. Apakah kita lebih memilih ridha Allah meski harus bersusah payah? Atau kita lebih memilih jalan mudah meski harus melanggar perintahnya? Realita yang keras seharusnya tidak melemahkan iman, tetapi justru menguatkannya. Sebab iman bukanlah sesuatu yang hanya hidup di masjid, tapi harus hadir di pasar, di rumah, di tempat kerja, dan di tengah masalah. Jika iman hanya indah ketika tidak ada masalah, maka ia belum benar-benar kokoh. Maka segmen awal ini mengingatkan kita bahwa pertentangan antara realita dan iman bukanlah sebuah kesalahan atau kelemahan. Ia adalah keniscayaan yang memang dirancang Allah agar manusia bisa membuktikan kualitas hatinya. Tanpa tabrakan itu, kita mungkin tidak akan tahu seberapa kuat iman yang kita miliki. Saat dunia menguji keyakinan, dunia ini ibarat ladang ujian. Ada kalanya dunia menampakkan keindahan yang membuat iman tergoda, ada kalanya ia menunjukkan kepedihan yang membuat iman goyah. Ketika seseorang berusaha jujur, dunia memperlihatkan bahwa yang curang seringkali terlihat lebih cepat berhasil. Ketika seseorang ingin hidup sederhana, dunia memperlihatkan bahwa mereka yang pamer justru dihargai. Disinilah letak pertentangan besar antara realita dan keyakinan. Allah sudah mengingatkan dalam firman-Nya bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dalam bahasa sederhana, dunia hanyalah panggung sementara yang sering memperdaya mata manusia. Tetapi kita sering terjebak menganggap panggung itu nyata, padahal semua akan berakhir begitu tirai kematian ditutup. Banyak orang yang akhirnya lebih memilih ikut arus dunia, meninggalkan prinsip imannya demi terlihat hebat di mata manusia. Mereka lebih takut miskin di mata orang lain daripada takut miskin di hadapan Allah. Padahal, manusia hanya bisa memberi pujian sementara, sedang Allah memberi kehidupan abadi. Benturan antara dunia dan iman sering muncul dalam bentuk kesabaran. Dunia mengajarkan, buru-buru, instan, cepat kaya.
Sementara iman mengajarkan sabar, berproses, jangan curang. Ketika hati tidak kuat, kita tergoda untuk mengambil jalan cepat meski harus menyalahi iman. Rasulullah pernah mengingatkan dengan bahasa sederhana, dunia ini manis dan hijau, indah dipandang, tetapi Allah akan melihat bagaimana manusia memperlakukan dunia. Maksudnya, dunia memang menggiurkan, tetapi itu hanyalah alat ujian. Apakah kita mampu menahan diri atau justru larut dalam manisnya dunia? Ujian dunia kadang berupa kehilangan. Kita kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tercinta. Realita berkata, hidupmu sudah berakhir. Tetapi iman berkata, Allah lebih tahu apa yang terbaik. Inilah benturan yang paling menyakitkan, sebab hati kita sulit menerima kenyataan. Tetapi iman menuntut untuk tetap ridha. Orang-orang yang kuat imannya justru semakin dekat dengan Allah ketika dunia menyakitinya. Mereka sadar kehilangan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Kehilangan dunia hanyalah cara Allah mengosongkan hati mereka dari selainnya agar hanya Allah yang mereka sandarkan. Bagi orang yang lemah iman, ujian dunia justru membuatnya berpaling. Ia mulai menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Allah. Ia lupa bahwa Allah tidak pernah zalim pada hambanya, melainkan hamba itu sendiri yang terlalu mencintai dunia, hingga ketika kehilangan, ia merasa tidak punya apa-apa lagi. Pertentangan ini akan selalu ada. Kita tidak bisa meminta agar dunia selalu selaras dengan iman kita, karena memang dunia diciptakan untuk menguji iman. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperkuat keyakinan, agar ketika dunia menghantam, iman tetap berdiri kokoh. Maka segmen ini mengingatkan kita, dunia hanyalah cermin untuk melihat kualitas iman. Jika iman kuat, dunia tidak akan bisa memperdaya. Jika iman lemah, dunia akan mudah menghancurkan kita. Godaan harta dan ketenaran. Salah satu tabrakan terbesar antara realita dan iman adalah harta. Kehidupan nyata menuntut kita untuk mencari nafkah, membayar kebutuhan, dan menyiapkan masa depan. Tetapi iman mengajarkan untuk mencari harta dengan cara yang halal, meski sulit dan lambat. Realita berkata, ambil jalan pintas biar cepat kaya. Iman berkata, jangan, itu hanya akan membawamu ke sengsara abadi. Harta sering membuat manusia buta. Orang rela mengorbankan waktunya dengan keluarga, kesehatannya, bahkan mengabaikan salat demi uang. Padahal iman mengingatkan, harta yang banyak tanpa keberkahan hanyalah beban. Allah berfirman dengan makna sederhana, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia, tetapi yang kekal adalah amal kebaikanmu. Begitu pula ketenaran. Banyak orang ingin dikenal, ingin viral, ingin dipuji. Realita menunjukkan bahwa popularitas bisa mendatangkan uang, pengaruh, dan kekuasaan. Tetapi iman mengingatkan bahwa semua itu hanyalah fata morgana. Ketika mati, semua pengikut akan hilang. Semua pujian lenyap dan yang tersisa hanyalah amal. Manusia sering lupa bahwa harta dan ketenaran adalah ujian. Allah ingin melihat apakah hambanya tetap rendah hati ketika kaya atau justru sombong. Apakah ia tetap adil ketika terkenal atau justru lupa daratan. Realita sering menggiring kita untuk memilih kebanggaan dunia, tetapi iman mengingatkan untuk tetap sederhana. Rasulullah pernah bersabda dengan bahasa yang mudah dipahami, tidaklah seseorang itu kenyang dari harta, kecuali tanah kubur yang membuatnya puas. Maksudnya, manusia tidak pernah merasa cukup meskipun hartanya sudah melimpah sampai akhirnya mati. Baru ketika dikubur, barulah ia berhenti mengejar dunia. Harta bisa membawa manfaat besar jika dikelola dengan iman. Orang kaya yang dermawan bisa menjadi jalan Allah untuk menolong banyak orang miskin. Tetapi harta juga bisa menjerumuskan jika hanya digunakan untuk kesenangan pribadi. Disinilah benturan itu terjadi. Apakah kita menjadikan harta sebagai alat menuju Allah atau alat untuk melawan Allah? Ketenaran juga demikian. Ia bisa menjadi sarana dakwah jika digunakan untuk menyebarkan kebaikan.
tetapi bisa menjadi alat kehancuran jika hanya untuk pamer. Realita kehidupan modern membuat kita semakin haus akan perhatian, tetapi iman mengajarkan cukup perhatian Allah yang kita butuhkan, bukan manusia. Orang-orang terdahulu banyak yang hancur karena harta dan ketenaran. Qarun dengan kekayaannya, Fir'aun dengan kekuasaannya, semua runtuh karena tidak mengendalikannya dengan iman. Sementara Rasulullah, meski miskin, namanya harum sepanjang masa karena imannya. Maka kita harus berhati-hati ketika realita memperlihatkan manisnya harta dan ketenaran. Jangan sampai iman kita tergadai hanya untuk kesenangan sesaat, karena semua itu akan ditinggalkan dan yang kekal hanyalah amal kita. Segmen ini menegaskan, benturan antara realita dan iman dalam urusan harta dan ketenaran hanya bisa dimenangkan jika hati selalu ingat bahwa dunia hanyalah titipan. Ujian dalam keluarga. Kehidupan keluarga adalah salah satu tempat terbesar benturan antara realita dan iman. Kita ingin rumah tangga harmonis, tetapi realitanya sering dipenuhi masalah, pertengkaran, perbedaan, bahkan perpisahan. Iman mengajarkan untuk bersabar, tetapi realita membuat kita cepat marah. Anak adalah ujian. Kita berharap mereka selalu baik, tetapi realitanya anak bisa nakal, malas ibadah, atau terpengaruh pergaulan buruk. Iman mengajarkan untuk terus mendidik dengan doa dan keteladanan, tetapi realita membuat kita putus asa. Orang tua juga ujian. Ada yang tua renta, sakit-sakitan, dan membutuhkan perhatian. Iman mengajarkan untuk berbakti tanpa batas, tetapi realita kadang membuat kita merasa lelah dan terbebani. Disinilah iman diuji. Apakah kita lebih mementingkan kenyamanan diri atau ridha Allah melalui bakti kepada orang tua? Pasangan hidup juga menjadi ladang ujian. Ada yang diuji dengan pasangan yang sulit dipahami, keras kepala, atau kurang perhatian. Iman mengajarkan untuk tetap setia, sabar, dan saling menasihati. Tetapi realita kehidupan rumah tangga sering membuat iman itu goyah. Rasulullah pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya." Dengan kata lain, ukuran keimanan seseorang tidak hanya terlihat di masjid atau dalam ibadah pribadi, tetapi justru dalam sikapnya kepada keluarga. Benturan besar sering terjadi ketika kita ingin mengutamakan Allah, tetapi keluarga menuntut hal yang lain. Misalnya, kita ingin salat tepat waktu, tetapi pasangan merasa kita mengabaikan. Atau kita ingin bersedekah, tetapi keluarga merasa uang itu lebih baik dipakai untuk kesenangan. Inilah ujian yang sulit. Realita kehidupan keluarga tidak selalu sesuai dengan ajaran iman, tetapi iman yang kuat justru mampu mengarahkan keluarga agar tetap berada dalam kebaikan. Sebab keluarga bukan hanya sekadar kumpulan manusia, tetapi amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Banyak orang gagal karena menganggap keluarga hanya tempat mencari kenyamanan, padahal keluarga juga ladang jihad. Kesabaran dalam mendidik anak, bakti pada orang tua, dan kesetiaan pada pasangan adalah ibadah besar yang sering diabaikan. Ketika realita keluarga terasa menyakitkan, jangan buru-buru menyerah. Justru saat itu iman sedang menguatkan kita, agar kita tahu arti kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan. Segmen ini menegaskan bahwa benturan dalam keluarga adalah sarana untuk membentuk pribadi yang lebih sabar dan dekat kepada Allah. Kesulitan hidup sebagai jalan iman. Kesulitan hidup seringkali membuat iman terguncang. Ketika kita miskin, hati berkata, "Mengapa Allah tidak menolong?" Ketika kita sakit, hati berkata, "Mengapa Allah membiarkan?" Tetapi iman menjawab, "Allah sedang menguji cintamu. Apakah kamu tetap percaya atau berpaling?" Allah sudah berfirman dalam bahasa sederhana, "Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata beriman, sedangkan mereka belum diuji?" Artinya, iman tanpa ujian hanyalah kata-kata kosong. Kesulitan hidup adalah bukti nyata apakah iman itu tulus atau hanya sekadar lisan.
Kesulitan hidup juga membuat kita sadar bahwa dunia bukan tempat beristirahat. Jika semuanya mudah, kita akan lupa pada Allah. Tetapi dengan kesulitan, kita dipaksa untuk berdoa, menangis, dan mendekat kepadanya. Rasulullah sendiri adalah orang yang paling banyak diuji. Yatim sejak kecil, miskin, dicaci, diusir, bahkan berperang demi mempertahankan iman. Tetapi beliau tetap teguh. Maka, siapa kita hingga berharap hidup tanpa kesulitan? Realita sering berkata, kesulitan ini tidak adil. Tetapi iman berkata Allah lebih tahu apa yang terbaik. Jika kita melihat dengan mata dunia, kesulitan memang menyakitkan. Tetapi jika dengan mata iman, kesulitan adalah pintu surga yang Allah buka melalui kesabaran. Ada orang yang diuji dengan hutang menumpuk. Realita berkata, ambil jalan haram biar cepat selesai. Tetapi iman berkata, jangan, Allah akan membantumu jika kamu sabar dan terus berdoa. Inilah tabrakan yang sering mematahkan banyak orang. Kesulitan juga mengajarkan arti syukur. Tanpa rasa lapar, kita tidak akan tahu nikmatnya kenyang. Tanpa sakit, kita tidak akan tahu nikmatnya sehat. Tanpa kehilangan, kita tidak akan tahu nikmatnya memiliki. Allah menciptakan kesulitan agar kita lebih menghargai nikmat kecil. Sayangnya banyak manusia justru menjauh dari Allah ketika diuji. Mereka menyalahkan takdir, padahal Allah sedang menyiapkan pahala besar. Seharusnya kesulitan hidup justru menjadi jembatan menuju Allah, bukan alasan untuk berpaling. Jika kita mampu bersabar dalam kesulitan, iman kita akan terangkat ke derajat yang lebih tinggi. Sebab kesulitan itu bukan hukuman, tetapi jalan agar hati kita tidak terlalu cinta dunia. Maka segmen ini menegaskan bahwa kesulitan hidup bukanlah musuh iman, tetapi teman iman yang membantu kita semakin dekat dengan Allah. Godaan syahwat dan zaman modern. Di zaman modern ini, benturan antara realita dan iman semakin nyata. Syahwat, baik harta, lawan jenis maupun hiburan, tersedia begitu mudah di genggaman tangan. Dunia digital membuka pintu dosa dengan sangat cepat, sementara iman berteriak, jangan dekati itu. Realita berkata, semua orang melakukannya jadi tidak apa-apa. Tetapi iman berkata, jangan ikut-ikutan, yang banyak tidak selalu benar. Inilah ujian berat di zaman modern, ketika dosa bisa dilakukan sendirian tanpa ada yang melihat kecuali Allah. Allah mengingatkan dalam bahasa sederhana, jangan dekati zina karena ia perbuatan keji dan merusak. Tetapi realita kehidupan modern justru menormalisasi pergaulan bebas, pakaian terbuka, dan tontonan yang merusak hati. Inilah tabrakan yang setiap hari kita hadapi. Nafsu selalu ingin dipuaskan, tetapi iman mengajarkan untuk menahannya. Dunia modern berkata, ikuti apa yang membuatmu bahagia. Tetapi iman berkata, kendalikan dirimu, karena kebahagiaan sejati bukan pada syahwat, melainkan pada hati yang tenang bersama Allah. Rasulullah pernah bersabda, yang paling aku takutkan atas umatku adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya, manusia bisa hancur jika hanya mengikuti makan tanpa batas dan nafsu tanpa kendali. Di zaman modern, hiburan juga menjadi godaan besar. Banyak orang rela meninggalkan sholat hanya demi menonton film atau bermain game. Realita membuat kita terlena, tetapi iman mengingatkan bahwa 5 menit sholat lebih bernilai daripada 5 jam hiburan. Dunia digital juga memudahkan dosa tersembunyi. Seseorang bisa menonton hal yang haram tanpa ada yang tahu, tetapi iman berkata, Allah Maha melihat. Jika hati kuat, dosa itu bisa dicegah. Tetapi jika iman lemah, dunia digital akan menghancurkan jiwa. Tabrakan terbesar dalam zaman modern adalah perasaan semua orang melakukan dosa, jadi wajar kalau aku ikut. Padahal iman tidak mengenal kompromi. Benar tetap benar meski sedikit yang melakukannya, salah tetap salah meski banyak yang melakukannya. Maka iman di zaman modern harus lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus menutup pintu dosa sejak awal,
bukan menunggu hingga hati rusak. Segmen ini menegaskan bahwa benturan antara realitas syahwat dan iman hanya bisa diatasi dengan pengendalian diri, kesadaran hati, dan kedekatan pada Allah. Tekanan sosial dan lingkungan. Hidup di tengah masyarakat juga sering menjadi benturan besar antara realita dan iman. Banyak orang berusaha menjaga prinsip, tetapi lingkungan sekitar menekan mereka untuk mengikuti arus. Ketika seseorang ingin hidup jujur, lingkungannya mendorong untuk berbohong. Ketika ingin hidup sederhana, lingkungannya menuntut untuk pamer. Tekanan sosial bisa datang dari teman, tetangga, bahkan keluarga besar. Misalnya, ketika ada acara pesta yang penuh dengan hal-hal yang dilarang agama, seseorang yang ingin menjaga imannya sering dianggap aneh atau bahkan dikucilkan. Inilah realita pahit yang harus dihadapi. Allah mengingatkan bahwa kebanyakan manusia di dunia ini memilih jalan yang salah. Dalam bahasa sederhana, jangan heran jika kamu merasa berbeda, karena jalan iman memang bukan jalan yang ramai. Justru, jalan iman sering sepi dan sunyi, hanya ditempuh oleh orang-orang yang sabar. Tekanan sosial juga terlihat dalam budaya pamer. Banyak orang merasa harus terlihat kaya, harus ikut tren agar tidak diremehkan. Tetapi iman mengajarkan bahwa kemuliaan bukan pada harta atau penampilan, melainkan pada takwa. Rasulullah pernah bersabda, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya. Dalam konteks ini, kuat bukan berarti berotot, tetapi kuat dalam menahan tekanan sosial agar tidak tergelincir ke dalam dosa. Realita lingkungan kadang membuat orang merasa mustahil menjaga iman. Namun, disitulah nilai perjuangan. Iman yang bertahan di tengah lingkungan buruk justru lebih bernilai daripada iman yang tumbuh di lingkungan yang baik. Orang yang berpegang pada iman di zaman penuh fitnah ibarat orang yang menggenggam bara api, panas, sakit, dan sulit. Tetapi jika ia mampu bertahan, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Tekanan sosial tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa mengatur semua orang agar sesuai dengan iman kita. Yang bisa dilakukan hanyalah memperkuat diri, memperluas doa, dan mencari teman yang saling meneguhkan iman. Dalam hidup kita harus berani berbeda demi iman. Biarlah dunia menganggap kita aneh selama Allah ridha. Karena pada akhirnya kita tidak akan ditanya oleh manusia di hari kiamat, tetapi oleh Allah. Maka segmen ini mengajarkan bahwa tekanan sosial bukan alasan untuk meninggalkan iman. Justru ia adalah kesempatan untuk membuktikan keberanian kita dalam berpegang teguh kepada Allah. Pergulatan hati dan bisikan nafsu. Benturan terbesar antara realita dan iman sebenarnya terjadi di dalam hati. Bukan hanya karena tekanan luar, tetapi karena pergulatan batin yang tidak pernah berhenti. Nafsu selalu mengajak kepada kesenangan, sementara iman mengajak kepada kesucian. Hati manusia ibarat medan perang. Di satu sisi ada iman yang mengingatkan akan surga dan neraka, di sisi lain ada hawa nafsu yang mengiming-imingi kesenangan sesaat. Realita kehidupan membuat suara nafsu lebih keras karena ia selalu tampak nyata dan menggiurkan. Allah menjelaskan bahwa nafsu manusia sering mengajak kepada keburukan. Dengan kata lain, jika hati tidak dijaga, ia akan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka, iman harus menjadi penuntun agar hati tidak hanyut. Pergulatan hati ini sering membuat kita bingung. Misalnya, hati ingin salat malam tetapi tubuh ingin tidur. Hati ingin membaca Al-Quran tetapi pikiran ingin membuka hiburan. Realita tubuh dan pikiran sering melawan iman sehingga kita harus memilih. Rasulullah mengajarkan bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging bernama hati. Jika hati baik maka seluruh amal baik. Jika hati rusak maka seluruh amal rusak. Inilah penekanan bahwa iman harus berakar dalam hati, bukan sekadar di bibir. Bisikan nafsu kadang terdengar begitu meyakinkan. Sekali saja tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun, jadi lakukan dulu.
Inilah tipu daya yang halus, yang membuat iman kita melemah jika tidak waspada. Realita kehidupan modern memperkuat suara nafsu. Iklan, media, pergaulan, semuanya seakan mendukung hawa nafsu. Tetapi iman mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada mengikuti semua keinginan, melainkan pada mengendalikan diri. Pergulatan hati tidak akan pernah berhenti selama kita hidup. Justru inilah ladang pahala, karena setiap kali kita menahan diri, Allah mencatatnya sebagai kebaikan. Setiap kali kita kalah, Allah membuka pintu taubat. Hati yang selalu dekat dengan Allah akan lebih kuat menahan bisikan nafsu. Sebaliknya, hati yang jauh dari Allah akan mudah dikendalikan. Maka, menjaga hati adalah kunci agar iman tetap menang dalam pertarungan batin. Segmen ini mengingatkan bahwa musuh terbesar bukanlah dunia atau orang lain, tetapi diri sendiri. Jika hati bisa dikalahkan oleh iman, maka benturan hidup tidak akan mengguncang kita lagi. Saat harapan dan kenyataan tidak sama. Salah satu benturan paling menyakitkan adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap sukses tetapi gagal. Kita berharap sehat tetapi sakit. Kita berharap bahagia tetapi justru mendapat cobaan. Iman mengajarkan untuk selalu berharap kepada Allah, tetapi realita sering membuat hati kecewa. Mengapa doaku belum dikabulkan? Mengapa hidupku berbeda dengan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam hati. Allah berfirman bahwa manusia bisa saja membenci sesuatu, padahal itu baik untuknya, dan mencintai sesuatu, padahal itu buruk baginya. Dalam bahasa sederhana, tidak semua yang kita inginkan baik menurut Allah, dan tidak semua yang Allah berikan buruk bagi kita. Kekecewaan lahir karena kita terlalu mengukur hidup dengan kacamata dunia. Kita menganggap kebahagiaan hanya ada pada apa yang kita inginkan, padahal iman mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ridha pada ketentuan Allah. Rasulullah mengajarkan doa indah, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri walau sekejap." Maksudnya, manusia tidak bisa menilai hidupnya dengan sempurna, karena hanya Allah yang tahu jalan terbaik. Realita sering berkata, "Kamu gagal." Tetapi iman berkata, "Kamu hanya sedang belajar." Realita berkata, "Kamu sakit." Tetapi iman berkata, "Allah sedang membersihkan dosamu." Inilah cara iman menenangkan hati di tengah kenyataan yang pahit. Jika kita mampu menerima bahwa harapan tidak selalu sama dengan kenyataan, hati kita akan lebih tenang. Karena kita tahu bahwa setiap peristiwa, baik manis atau pahit, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Orang yang beriman sejati bukanlah orang yang selalu bahagia, tetapi orang yang selalu ridha. Karena ridha membuat pahit terasa manis, dan kehilangan terasa sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah sementara. Kekecewaan tidak akan mengalahkan kita jika iman hadir. Sebaliknya, iman akan mengubah kekecewaan menjadi doa, kesedihan menjadi zikir, dan luka menjadi jalan pulang kepada Allah. Maka segmen ini menegaskan bahwa benturan antara harapan dan kenyataan adalah cara Allah mendidik kita untuk lebih dewasa dalam iman. Menyatukan realita dan iman. Setelah melalui berbagai benturan hidup, dunia, harta, keluarga, nafsu, hingga kekecewaan, kita belajar bahwa iman bukanlah sesuatu yang menghindari realita, melainkan sesuatu yang menyinari realita. Iman tidak dimaksudkan untuk membuat hidup bebas masalah, tetapi untuk membuat kita mampu menghadapi masalah. Tanpa iman, realita kehidupan akan menghancurkan hati. Dengan iman, realita justru menjadi jalan menuju Allah. Allah selalu mengingatkan, "Aku bersama orang-orang yang sabar." Artinya kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi benturan hidup. Setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, setiap kesabaran, Allah mengetahuinya dan menyiapkan balasan yang indah. Rasulullah juga memberi teladan bahwa iman harus hidup dalam keseharian.
Beliau tetap tersenyum meski dihina, tetap berdoa meski disakiti, dan tetap sabar meski dikecewakan. Inilah bukti bahwa iman bisa menyatu dengan realita, bukan terpisah darinya. Kita tidak bisa memilih realita, tetapi kita bisa memilih cara menyikapinya. Jika dengan iman, realita yang pahit pun bisa berubah menjadi ladang pahala. Jika tanpa iman, realita yang manis pun bisa berubah menjadi bencana. Menyatukan realita dan iman berarti melihat dunia dengan kacamata akhirat. Bukan hanya bertanya, apa manfaatnya untukku sekarang, tetapi apa balasannya di sisi Allah kelak. Dengan cara ini, hati kita akan lebih tenang. Realita kehidupan memang keras, tetapi iman membuat kita lembut. Realita penuh ketidakpastian, tetapi iman membuat hati yakin. Realita sering menyakiti, tetapi iman mengobati. Jika iman kuat, dunia tidak lagi terasa sebagai musuh. Dunia hanyalah jalan singkat yang harus dilalui, dan iman adalah cahaya yang menerangi jalan itu. Pada akhirnya, benturan antara realita dan iman bukanlah untuk melemahkan kita, melainkan untuk menguatkan. Karena iman hanya bisa terlihat nyata ketika diuji oleh realita. Maka segmen terakhir ini mengingatkan kita, jangan pernah takut jika realita bertabrakan dengan iman. Justru disitulah letak keindahan hidup seorang mukmin. Ia berjalan di dunia dengan iman sebagai penuntun, hingga akhirnya bertemu Allah dengan hati yang selamat. Setelah kita menelusuri renungan panjang ini, satu hal yang jelas, benturan antara realita kehidupan dan keimanan adalah ujian yang akan terus ada sampai ajal menjemput. Tidak ada manusia yang terbebas darinya. Namun benturan itu bukanlah sesuatu yang harus membuat kita putus asa. Justru disitulah kesempatan kita untuk membuktikan seberapa kuat iman kita. Allah tidak menuntut kita untuk selalu sempurna, tetapi Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam berusaha. Hidup ini singkat. Semua gemerlap dunia yang tampak indah hanyalah fata morgana. Harta akan habis, jabatan akan ditinggalkan, teman bisa menjauh. Tetapi iman, itulah yang akan tetap menemani kita di saat semua pergi. Janganlah kita tertipu oleh kenyataan yang tampak indah di mata dunia, tetapi hampa di sisi Allah. Lebih baik kita bersusah payah menjaga iman, meski harus menahan diri dari kesenangan, daripada kita bersenang-senang sekarang, tetapi menanggung penyesalan panjang di akhirat. Setiap tetes air mata yang jatuh karena kita berjuang menjaga iman, setiap pengorbanan kecil yang kita lakukan untuk taat pada Allah, semuanya akan Allah balas dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Ketika kita merasa goyah, ingatlah bahwa Allah selalu dekat. Allah tidak akan membiarkan hambanya berjalan sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam bahasa sederhana, "Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan langkah-langkahmu." Maka jangan pernah ragu untuk memilih iman, meski terasa berat. Karena iman adalah satu-satunya hal yang akan menyelamatkan kita dari gelapnya kubur, dari dahsyatnya hari kiamat, dan dari siksa neraka. Jadikan dunia hanya sebagai jalan, bukan tujuan. Jadikan iman sebagai penuntun, bukan beban. Dengan begitu, setiap langkah kita di dunia akan bernilai di sisi Allah. Semoga setelah merenungi semua ini, kita semakin sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang tampak di mata, tetapi tentang apa yang kita bawa pulang menghadap Allah. Dan pada akhirnya ketika realita kehidupan dan keimanan bertabrakan, marilah kita memilih iman. Sebab hanya dengan iman, kita akan meraih keselamatan sejati di dunia dan akhirat. Sahabat semua, mari kita renungkan bersama. Sudah sejauh mana kita menjaga iman di tengah kerasnya realita dunia? Jangan biarkan dunia menipu kita. Mari saling mengingatkan, saling mendoakan, dan bersama-sama memperkuat iman kita. Jika narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi agar lebih banyak saudara kita yang bisa mengambil hikmah. Doa penutup.
Ya Allah, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami tertipu oleh dunia dan lalai dari akhirat. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menjaga iman meski berat, dan jangan biarkan iman kami hilang saat ajal menjemput. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, serta kumpulkan kami dalam rahmat-Mu di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.